alaihissalam, dia juga berasal dari kalimat kun fayakun. Tapi pernah nggak disebut kalimatullah? Loh, kalimat itu apa, Bang? Dek? Loh, iya, kata kun toh. Kalau menurut Islam kun itu kan kalimat kun yang itu apa? benar. Iya, kun. Jadilah. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah perkataan jadi maka jadi, kan gitu. Iya, tapi kenapa cuman Isa yang disebut kalimatullah? Kenapa? Karena dia dituduh sebagai anak hasil zina. Makanya disebut. Maka Allah pasang badan. Tidak, itu berasal dari perintahku. Ibunya hamil itu karena aku yang menghendaki. Itu dari kalimatku. Allah pasang badan di sana untuk membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya. Oke. Muhammad juga disebut kalimatullah. Kita semua ini disebut kalimat. Kita ini semua adalah perintah, instruksi, kehendak dari Allah. Yang saya tahu ya, Bang, yang saya tahu nih, hanya Isa yang disebut kalimatullah, hanya Isa. Saya nggak bilang Isa itu Yesus ya, saya nggak bilang. Dengar. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Inna masalah Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nabi Adam juga sama dari kalimat juga. Bukan disebut kalimatullah enggak? Ya, dia tidak disebut kalimatullah karena dia tidak dituduh sebagai anak zina. Kenapa abang bilang dia itu semua orang manusia kalimatullah? Kalimat itu apa? Kalimat itu kan perkataan. Kalimat itu kan perkataan Tuhan, instruksi, kehendak. Adam alaihissalam berasal dari kalimat kun fayakun. Makanya dikatakan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Tuhan hanya mengatakan maka dia jadi. Gitu loh. Jadi, nah, kalau tidak percaya ke Al-Quran, baca Matius 4 nomor 4. Mungkin itu bisa membantu untuk Anda. Quran, tapi karena saya percaya nih Quran kan ilmu, jadi bisa dikritisi. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Matius 4 nomor 4. Samanya dengan Yesus. Beda dong. Sama. Beda. Loh. Ini dalil. Ini Matius 4 nomor 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebentar. Ayo. Setiap manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kita, Bung. Tidak gitu loh. Ada lagi nih, Bang. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 nih, Bang. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Pekerjaan seperti apa, Dek? Ini di ayat 3-nya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Penciptaan itu sudah selesai. Finish di hari itu. Jadi nggak ada lagi ngomong kunan tuh nggak ada. Jadilah nggak ada. Bahan bakunya yang selesai. Bukan. Tapi selesai. Produknya itu berlanjut. Bukan. Ini data Matius 4 nomor 4. Ini jelas kok. Kita nggak perlu berasumsi. Jadi kita ingin mengatakan bahwasanya berdasarkan pengakuan Yesus, manusia diciptakan serentak semuanya gitu. Kan tidak. Berhenti disebutnya. Jadi kita jangan bilang oh itu cuman ininya, itu enggak berhenti artinya cukup, stop. Penciptaan itu selesai karena segala yang sudah ada dan yang akan ada itu sudah diciptakan pada hari itu. Jadi bukan tiap hari Tuhan menciptakan, enggak. Ya kita ini ada dari mana, Dek? Ya dari lahir beranak cucunya Adam kan. Jadi kita ini bukan ciptaan. Loh, ciptaan dari kenapa kita disebut ciptaan? Bukan berarti Tuhan itu menciptakan kita dibentuk dari tanah, bukan. Karena potensi kita potensi yang ada di dalam diri kita itu sudah tercipta di dalam diri Adam dan Hawa dengan ovum dan spermanya. Nah, terus itu yang tadi yang dikatakan Yohanes 1:13? Enggak, ini kita ngomongin dulu tentang ini, Bang. Jangan Yohanes 1 ayat 13 dulu. Itu kan tentang anak-anak Allah. Ini kita ngomong tentang penciptaan. Tentang kata kun. Kan kun itu kan di dalam dimensi Islam itu kan tentang penciptaan toh. Nah kalau bagi kami kun itu jadilah maka jadi itu udah gak ada lagi. Itu sudah berhenti. Makanya Yesus itu gak pernah disebut kun. Dia disebut firmannya itu bukan karena Bapa ngomong kun baru ada Yesus. Enggak. Loh karena penciptaan itu berhenti. Dari segala penciptaan. Kok bisa? Loh kok bisa ini ayatnya? Abang nggak percaya? Jadi kita ini manusia belakangan ini bukan ciptaan. Loh, potensi kita, loh jangan ketawa.
potensi diri kita itu sudah ada di dalam diri diri Iya. Adam. Dari sperma dan Berarti- ovumnya Adam dan Hawa. Iya, berarti kita ini bukan ciptaan. Loh bukan dong, lo kita ini kan nggak dibentuk dari tanah lagi. Loh Adam itu kan dibentuk dari tanah dan diberi nafas. Apakah kita seperti itu? Enggak. Jadi yang dikatakan menciptakan segala sesuatu itu salah. Menciptakan segala sesuatu. Nah, kita ini potensi di dalam potensi ciptaan kita itu sudah terdapat di dalam diri Adam melalui sperma dan ovumnya. Nah, kita ini hasil beranak cucu lah dan penuhilah bumi itu. Kejadian 1 ayat 27 atau 28. Haleluya. Kita itu disebutnya dilahirkan, bukan diciptakan dalam arti kita dibentuk dari tanah lagi. Nggak perlu ngapain. Iya, Kan udah ada. ciptaan itu kan artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betul. Kan gitu. Betul, makanya enggak hanya Nah, seperti kita itu ini juga, dari Bang. sesuatu menjadi ada. Berarti kita ini adalah No. ciptaan yang Itu teologi berproses. populer sebenarnya, Bang. Itu Emang teologi kebuka populer. itu Pak Riot. Adam itu kok bukan dari yang tidak ada. Dia dibentuk dari tanah. Ada tuh, tanah itu udah ada. Dibentuk dari tanah menjadi manusia, dihembuskan nafasnya. Bukan Ya, berarti jadi kita tanah bukan itu- ciptaan. Anda bukan ciptaan. Adik saya ini bukan ciptaan. Bukan seperti itu jawaban saya. Saya bilang potensi penciptaan diri saya itu sudah diciptakan di hari ke-6 itu, Bang, di dalam diri Adam. Saya bilangnya seperti itu. Kenapa Iya, pun kita bahan disebut bakunya ciptaan? kita ada diciptakan alam semesta ini. Berarti- Tapi dari tidak ada menjadi ada itu adalah kondisi yang diciptakan dengan Kaitannya segala begini. sesuatu yang ada gitu. Kaitannya, jadi tidak ada lagi istilah manusia itu diciptakan dengan kata kun. Karena kun itu sudah terjadi dalam diri Adam. Kita itu adalah Bagaimana beranak dengan cucu. Mazmur 33 nomor 9? Itu apa? Ya. Mazmur 33 ayat 9. Allah memberi perintah maka semuanya ada. Berarti ketika Allah memberi perintah kan itu menjadi ciptaan baru. Ini loh, yang kejadian itu kan Nah. perintahnya Tuhan. Nah itu dia. Firman-Nya Tuhan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Iya, Nah sekarang pada semuanya saat itu Adam dicipta, apakah kita pada saat Adam dicipta apakah kita sudah ada? Aderion sudah ada. Udah potensi yang ada dan yang akan ada itu sudah ada di dalam penciptaan itu semua. Di dalam diri Adam itu, yaitu melalui sperma dan ovumnya sperma dan ovumnya Hawa. Makanya Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah kelahiran. Penciptaan sudah selesai. Ini kan tadi kan sudah saya kasih ayatnya, Kejadian 2 ayat 20. Manusia pertama udah selesai diciptakan. Yes. Manusia berikutnya akan tetap diciptakan dengan cara dilahirkan kan gitu. ini saya bukan Adam tanpa diciptakan dalil. dari tangan Berhenti. Tuhan sendiri. Bentar, Bang. Setelah itu Berhenti. kemudian Tuhan menciptakan makhluk berikutnya dengan cara dengan cara dilahirkan. Lahir itu adalah caranya datang ke muka bumi. Tapi kelahiran itu adalah proses daripada ending daripada hasil daripada ciptaan. Kita ada akibat ciptaan. Kalau kita tidak diciptakan, kita nggak ada. Saya bukan Itu bilang kuncinya. itu bukan ciptaan, Bang. Tapi Nah udah kalau gitu. dengar udah dulu, selesai dengar berarti dulu. kita. Ngopi dulu kita dipotong. berarti. Jangan dipotong. Potensi penciptaan kita tuh sudah diciptakan di dalam diri Adam. Makanya disebut di Kejadian 2. Ntar lu Bang, jangan dipotong. Kejadian 2 ayat 3 Iya ini udah kan bener jelas. itu. Belum. Potensi yes. Makanya kita bukan manusia pertama. Artinya, lah ini kan kaitannya dengan kata kun, Bang. Jadi Iya. proses kun-kunan itu jadilah itu udah nggak ada lagi. Udah berhenti. Udah nggak ada, berhentilah dari segala pekerjaan penciptaan itu nggak ada lagi. Jadilah Adirion, maka Adirion jadi nggak ada. Adanya beranak cucu. Itu loh. Ya terus Ya terus ya berarti ya kita bukan, Yesus itu datang bukan dari proses kun. Menurut Alkitab kami bukan dari proses jadilah maka jadi, nggak ada itu. Itu di dalam konsep Islam oke, saya hargain. Tapi dalam kekristenan itu nggak ada Bapa jadilah Yesus maka Yesus jadi, nggak ada. Itu. ya kalau di Yesaya 55 nomor 11 kan sama kun fayakun itu juga. Iya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku kan gitu. Jadi proses kun itu berlanjut. Ketika kemudian Tuhan menginginkan sesuatu itu terjadi, maka dia katakan jadi maka jadi. Iya, ini kan
Firman semua segala ciptaannya kan oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ya konteksnya itu. Dia tidak akan gagal. Dan betul penciptaan itu nggak gagal. Ada terjadi karena firman. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Ya benar. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah inilah juga disebut kenapa Yesus bilang aku keluar dan datang dari Allah. Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu Bapa, dia itu adalah sang firman yang keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 tadi bang. Jadi yang keluar itu ya firman itu. Beda dengan kami, kita nih manusia. Ada nabi-nabi. Nabi-nabi itu sudah jadi manusia baru diutus. Yesus itu sang firman diutus makanya jadi manusia. Tapi tadi katanya kita sudah ada semua. Berarti posisi kita sama seperti Yesus. Maksudnya gimana? Kan kita tidak diciptakan, berarti sama seperti Yesus. Kita nggak dicipta. Nggak ada saya ngomong berarti kita bukan juga diciptakan. Bukan. Tidak ada proses. Bang, jangan digituin bang. Tidak ada manusia itu diciptakan. Adirion itu diciptakan dengan kata kun. Saya nggak bilang Adirion bukan ciptaan. Tapi potensi ciptaan yang ada di dalam diri Adirion sudah diciptakan di dalam diri Adam. Tadi kan saya bilang gitu. Saya nggak bilang mengklaim diri saya bukan ciptaan. Loh, Yesus beda. Begitu juga Yesus kan? Beda. Loh. Yesus itu tidak lahir dari bedanya di mana? Tidak dari sperma dan ovum. Waduh. Makanya dia lahir bukan dari kelahiran. Tapi kenapa dikatakan di dalam Roma berasal dari sperma Daud? Loh, benih ilahi kok. Karena Mesias itu disebut anak Daud. Benih ilahi. Sejak kapan Daud jadi ilahi? Dengar dulu. Ngaco ini, mulai ngaco. Benih Daud memang Mesias itu disebut anak Daud, anak Abraham. Itu pemahaman umum. Orang-orang tahu itu. Kenapa disebut benih Daud? Ya, memang yang kalau kita melihat 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, inilah yang dimaksud dengan anak Daud. Ya, kalau kita melihat dari sisi Yesus, anak Allah, anak Adam, kan gitu. Terus sampai kepada anak Eli. Berarti mereka yang disebut di rentetan nasabnya Adam, nasabnya Yesus, itu anak Tuhan semua. Berarti anak pertama di situ adalah Adam. Benar nggak? Lukas dan Matius itu dalam menuliskan Toledot Yesua, menuliskan tentang silsilah untuk membuktikan bahwa benar Yesus ini adalah anak Abraham, anak Daud. Di Lukas itu beda. Itu di kitab Matius. Kalau di Lukas kenapa ditarik dari Adam? Karena dia memang dari manusia. Dia benar-benar manusia. Itu maknanya. Ya, berarti Adam ini juga anak Tuhan. Anak pertamanya Tuhan itu Adam. Bang, saya ini juga disebut anak-anak Allah. Nah, itu dia berarti posisi kita sama dengan Yesus berarti kan? Yesus itu beda dong, Bang. Saya itu bukan firman. Yesus itu disebut anak tunggal Allah yang menyatakan ya, siapa itu kan diri cuma, Allah yang itu kan tidak cuma kelihatan. julukan aja. Bukan. Dia diberi julukan karena sama seperti Yakub, dia juga anak sulung, kan gitu. Julukannya disebut anak tunggal Allah. Anggaplah itu julukannya, Bang. Itu karena dia menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Dialah sang firman. Dia yang menafsirkan, dia menjelaskan. Loh, menjelaskan gimana maksudnya? Dia yang menjelaskan tentang Allah itu siapa. Bukan. Kan begitu di dalam 1 Yohanes 1:18. Ya, tidak ada yang dapat melihat, tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, mengeksegesis, menafsirkan tentang Allah itu sendiri. Bang, bukan menafsirkan. Dia menyatakan. Kalau menafsirkan itu kitab. Enggak, dengar dulu, Bang. Original teksnya mengatakan begitu kok. Bukan menafsirkan kok. Mana ada di mana? Kalau eksegesis itu apa? Enggak, penafsiran. Iya, Yesus yang menafsirkan tentang Tuhan itu siapa. Yesus yang menafsirkannya kepada manusia. Kita enggak. Dialah yang mengeksegesis. Kok eksegesis? Yohanes 1 ayat 18. Dialah yang menyatakan. Bukan menyatakan, tetapi menceritakan, menerangkan. Bukan menerangkan, menjelaskan. Menjadi nyata. Exegomai dalam bahasa Yunani. Gini dong. Jadi Yesus itu ketika dia datang, dia menyatakan, dia menjelaskan, dia menerangkan, dia yang menceritakan, mentafsirkan. Tuhan itu seperti ini loh, dia tidak bisa dilihat loh, dia maha kuasa loh.
Dia maha mendengar loh. Dia nggak bisa dilihat loh. Itu yang dinyatakan, itu yang Beda sama diceritakan Allah. Yesus. Gitu Kalau Allah kan memang bisa dilihat kan, belum terlihat aja, bukan nggak bisa dilihat, belum terlihat. Nah kalau Ya. ini disebut Allah Alam itu semesta ini itu sudah merupakan lihat bukti. sampai selama-lamanya, Bang. Nah, yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itulah sang anak ini, sang firman ini. Iya. Ini Nah, yang bukan menyatakan begitu, Allah bukan yang Anda tidak keliru kalau gitu deh. Gimana? Keliru, Kok keliru. kok keliru sih lu? Saya Tidak ini seorang bukan pun apa. yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah ini yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakan, dialah yang menjelaskan, dialah yang mentafsirkan tentang Iya. Allah itu. Makanya Bukan dia menyatakan dirinya, oh inilah aku Allah, yang kalian salib itu adalah Allah. Bukan. Dia yang menceritakan, menjelaskan, exegomai. Dia yang menjelaskan. Jadi ketika Yesus bercerita, Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kemudian Allah itu maha besar, Allah itu maha melihat, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Dia menjelaskan tentang hakikat Allah, hakikat Tuhannya. Dia tidak mengatakan ketika dia lapar, itulah Tuhan yang lapar. Ketika dia tidur, itulah Tuhan tidur. Bukan begitu. bukan. Itu Ya, itu gitu pemahaman dong. Abang yang salah dan yang harus saya luruskan sebagai saya pemegang Exegeomai. ini. Original teksnya Sebentar. exegeomai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa dia disebut gambar Allah? Karena Allah itu tidak kelihatan. Dialah yang menyatakan yang tidak kelihatan. Menjelaskan. Menjelaskan itu bukan gini loh Bang. Kalau ada menjelaskan itu punya kesan ada kitab. Nah, dia menjelaskan kitab. Itu Dia menjelaskan firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan untuk aku katakan. menjelaskan bukan aku sampaikan. itu menjelaskan itu konteksnya Quran. Memang Quran itu yang diturunkan kitab. Jadi exegoma ini apa? Coba. Quran. Original teksnya di situ mengatakan exegoma itu artinya apa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes. Yohanes 1:18. Baik. Udah jelas kok tuh Yohanes 1 ayat 18 menyatakan. Oh, itu terjemahan Indonesia. Itu kitab kita yang di negara ini. Coba original teksnya dulu. Iya, terus masalahnya apa kalau saya pakai kitab LAI? Gini loh. Masalahnya di mana? Tidak masalah. Enggak Ya usah. kalau nggak ada masalah ya udah, ngapain dipermasalahin sama kamu? Ini bukan ngomong Gimana? Ini, Bikin kopi dulu, bikin kopi santai. ini bukan Coba. menafsirkan kitab, menafsirkan firman, bukan. Yesus itu Dia yang menjelaskan, menceritakan tentang Sang Bapa itu kayak mana dia, hakikatnya seperti apa, wujudnya kayak mana, sifatnya kayak mana. Gimana? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Di mana lah apa penjelasan Yesus terkesan apa sama Allah yang nggak kelihatan itu gimana wujudnya? Coba. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi untuk berarti mengetahui dia- Allah, biarkan Yesus yang menjelaskan Allah itu Iya, seperti bagaimana? apa. Bagaimana Yesus menjelaskan Bapa yang Dia nggak tak kelihatan itu terlihat, kan seperti gitu. apa? Tidak ada yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya, kan gitu menurut Yesus. Lantas apa penjelasan dia? tentang yang Bapa nggak itu kelihatan? lebih besar daripada Yesus. Bapa Iya, itulah yang mengetahui kapan kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Loh, ini ngomong tentang Sementara- visuality. Sementara yang Visual. diimani teman Kristen, Yesus yang disunat inilah Tuhan itu sendiri. Kan keliru. Tarik situ. Gini loh Bang. Enggak, saya mau meluruskan ya buat Gitu loh, teman-teman. Dek. Enggak gini, saya jelaskan. Exegoma itu jelas loh. Dengar, menyatakan Bang, karena Tuhan itu tidak kelihatan, beda dengan Abang. Kalau Tuhannya Abang kan belum kelihatan. Bukan nggak kelihatan. menyatakan bahwa Yesus tubuhnya itu ada, lantas Tuhan itu tubuh Yesus, itu bukan. Menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan, menceritakan. Itu maksudnya Yesus. Data Tidak dari Yohanes seorang- 1:18 ini. Gini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya Adam, Musa, semua you name it, tidak bisa melihat. Nah, Betul. yang pernyataan-pernyataan diri Allah yang muncul kepada nabi-nabi itu pun ia anak tunggal Allah ini yang menyatakan firman itu. Menjelaskan, bukan menyatakan, menjelaskan. Bukan menjelaskan. Contoh. Original contoh. teksnya apa? Enggak, contoh. Sebentar dulu Bang. Contoh pada saat Tuhan Iya. menyatakan dirinya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1 di Memra, Memra di Mamre, itu kan Tuhan menyatakan dirinya, tapi dalam bentuk wujud manusia. Nah, itulah yang disebut dialah yang menyatakan, itulah disebut Memra.
Firman itulah yang menjelaskan, bukan berarti Tuhan itu bentuknya manusia itu. Enggak, Tuhan itu enggak berbentuk. Nah, Tidak gitu kelihatan. dong. Kan dikatakan dalam Keluaran 33:20. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yesus dipandang. Malah ketika Yesus dipandang, yang memandangnya yang membunuhnya, kan gitu. Sementara Keluaran 33:20, yang memandang Tuhan yang mati. Kalau di Yesus, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati, kan gitu. Berarti exegomai itu artinya bukan menyatakan, tetapi menjelaskan, menceritakan. Kalian tidak bisa melihat Bapa, tapi sabar, akulah yang akan menceritakan Bapa itu seperti apa. Itu maksudnya. Bukan seperti Benar nggak? Bukan, salah. Jadi maksudnya pernyataan maksudnya ketika Yesus dibunuh, Bapa yang dibunuh gitu. Bukan. Tidak gini, Bang. Nah, gitu Tidak dong. Bentar, Yohanes 1 ayat 18 ini bukan hanya terjadi di zaman masa Yesus. Di zaman masa nabi-nabi pun memang tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak tunggal Allah yang duduk dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan, Dialah yang menceritakan. Shekinahnya Hasem, Shekinahnya Hasem, wujud perwujudan atau kehadiran Tuhan di dalam orang-orang Israel itu dalam bentuk tiang awan, tiang Alam api, semesta itu adalah Shekinah, pernyataan itu Tuhan ke kita. bukan Bang. Itu adalah si firman itu sendiri yang menyatakan. Itulah Shekinahnya Hasem. Makanya di dalam Targum Onkelos disebutnya pernyataan itu selalu dengan kata memra. Jadi kesempurnaan fisik kita itu adalah wujud Shekinahnya Tuhan. Begitu dia menyempurna, saking sempurnanya dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna. Gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, dialah yang menjelaskan, menceritakan Bapa itu lebih besar. Bapa itu Ini bukan di gitu. zaman Yesus tok, di zaman seluruh seorang pun. Betul. Termasuk Ketika Adam, Bang. Termasuk Betul. Adam sekalipun. Betul. Jadi Tuhan menyatakan terbatas diri di dalam waktunya zaman Yesus. Betul. Bukan. Tuhan menyatakan diri dengan cara seperti itu, melalui tabir, perantaraan malaikat, kemudian melalui mimpi kepada para nabinya, berbicara dengan penglihatan para nabinya. Itu betul. Musa melihat api. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan lagi berkomunikasi Dia menjelaskan. kepada dia melalui api. Menjelaskan kitab itu. Itu menjelaskan kitab enggak? Kan bukan. Iya, Tuhan itu menyatakan dirinya dalam bentuk maka Musa tiang awan dan menjelaskan tiang Tuhan itu. api gitu loh, Bang. Musa menjelaskan esensi hakikat Tuhan itu seperti apa, kan gitu. Makanya muncul Keluaran 33 nomor 20 itu. Musa itu bukan anak tunggal Bapa. Yang menyatakan anak tunggal Bapa yang tidak kelihatan itu adalah sang firman. Musa itu bukan firman, Bang. Yesus disebut anak tunggal karena memang dia satu-satunya nabi yang datang pada saat itu kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan begitu. Big fat zero, salah besar. Ibrani 1 Jadi gimana? ayat 2. Dengar, ini lihat. Yang disebut anak ini, lihat. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang seperti apa? Apakah kemanusiaan Yesus tok? Bukan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anaklah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya oleh firman. Anak ini merujuk pada firman, Bang. Iya, kata siapa? Kata kitab saya. Apa kitabnya Paulus? Loh, Bang, abang nggak boleh seperti itu kalau berdebat. Saya itu nggak bisa, nggak bisa deh. Ngeledek kitabnya Paulus. Bukan Itu begitu. kitabnya orang Kristen itu. Iya, itu kitabnya orang Kristen Kristen. pakai tapi itu catatan semua. Katolik Anda jangan Iya. rendahin begitu. Kodek, sabar. Jadi gini. Kita juga harus memperhatikan pesan-pesan Yesus akan datangnya pengajar-pengajar palsu yang datang dari kalangan itu sendiri. betul. Kan gitu. Memang ada. Nah sekarang kalau kita narasikan hal ini berdasarkan dengan akal sehat kita, apa mungkin seperti itu adanya? Apa gimana? Ya coba anda kata adik saya ini baca coba apa yang tadi katakan bahwa segala firman itu dari Dialah segalanya ada. Nah, apa mungkin Yesus yang menciptakan itu? Yang dimaksud segala firman artinya sumber segala sesuatunya itu adalah perkataan Tuhan. Inilah yang saya jabarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, termasuk Yesus. Coba di dalam Yohanes 8:42 apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus mengakui sendiri? Bukan. Berarti dia bukan firman. Dengar dulu. Bukan itu yang saya jelaskan tadi, bukan. Itu pemahaman yang Kalau salah. firman itu kan maha berkehendak, betul nggak?
Dengar dulu Bang, Abang itu telah tunggu. menyimpulkan, Abang itu Tunggu, telah tunggu. menyimpulkan perkataan saya dengan salah, karena bukan seperti itu perkataan saya. Tunggu. Sebentar dulu, saya luruskan. Yang dimaksud dengan anak di sini Abang, itu adalah Sang Firman, karena oleh anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Tentu bukan kemanusiaan Yesus, tapi dia sebagai Sang Iya. Firman inilah Allah ini menjadikan alam semesta ini melalui anak Oke. ini, melalui Firman. Nah sekarang apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kan tidak. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu yang disebut firman. Hakikat firman itu berkehendak dia. Sementara Yesus kan tidak. Berarti dia bukan firman. Dia adalah hasil daripada firman. Kok kamu malah, kok abang ini gitu loh, mengenolkan apa yang saya omongkan, mengenolkan apa yang sudah saya jelaskan dengan tegas. Anak itu merujuk pada firman. Kok sekarang Ya. abang bilang? Iya, makanya enggak. Saya ingin mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa harus berhati-hati terhadap semua narasi yang ada di kitabnya. Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang Yesus pesan, hati-hati, waspada. Ya, Kan kamu itu. Nah, abang ini memang bertanggung jawab dengan omongannya, bukan bertanggung jawab dengan kitab saya. Kitab saya ini Nah, adalah untuk tugas saya mengetahui untuk menjelaskan itu- kepada abang. untuk mengetahui itu, apakah firman itu maha berkehendak? Itu dulu poinnya. Apa? Apakah apa? Gimana? Apakah firman itu maha berkehendak? Loh, firman itu kehendaknya itu dari Bapa, asal mulanya sumbernya itu. Nah, berarti Yesus bukan sang firman itu. Karena yang disebut sang firman, dialah yang maha berkehendak. Itu baru dibilang sang firman. Yesus itu bukan sang firman. Yesaya Dia tidak maha berkehendak. Lihat dulu Bang, Yesaya 55 ayat 11. Kita baca. Silakan. Iya. Inilah makanya Tritunggal itu dijelaskan di sini juga di dalam Yesaya ini ayat 11. Nih. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ini ku di sini siapa? Merujuknya. Allah kan? Allah toh? Bapa toh? Anggaplah Bapa. Dia tidak akan, firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, Bapa itu yang menghendaki firman itu diutus. Tetap yang disebut sumber itu bukan firman, tapi Bapa. Nah, firman inilah kehendak Bapa. Firman, kehendak, firman. Itu loh. Inilah kenapa Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku, karena dia adalah sang firman itu. Kalau dia sang firman itu berarti dia datang atas kehendaknya sendiri. Karena dia firman. Di sini kan firmanku itu atas melaksanakan kehendakku. Iya, Ini firman, berarti Bang. harusnya Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri kan? Kalau dia Bukan adalah sang kehendak firman. Bapa. Oh, lo bukan. Nah, loh. berarti dia bukan Kehendak sang Bapa. firman. Loh, bagaimana? Firman itu justru kehendak Bapa nih. Jadi ada firman, ada sumbernya. Sumbernya itu adalah Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Makanya disebut firmanku melaksanakan apa yang ku kehendaki. Oke. Dia Nah, akan sekarang melaksanakan apa yang Yesus apakah berkehendak melakukan apapun yang dia mau lakukan? kehendak Bapa. Nah, berarti Bapa lah sang firman. Yesus bukan sang firman. Kok Bapak sang firman gimana sih di sini nih firman ini, Bang? Coba dulu baca baik-baik ya. Kita sebagai manusia dulu dah. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti mulutku. Ku-nya ini siapa? Allah atau firman? Allah. Allah. Firman ya, firman kan. Bisa dibedakan toh. Ia Ya. tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke. Iya. Ia itu berarti sini siapa? Firman toh? Iya di sini. Oke. Tetapi ia apa nih? Firman kan? Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ku-nya di sini siapa? Ya Allah. Allah. Berarti Allah berkehendak. Firman itu yang melakukan kan? Iya, jadi maksudnya gini loh. Itu dari dia, makanya Maksudnya Yesus. gini. Bang, ntar dulu. Ini gue Ya, silakan. penginjilan ini. Ntar dulu Bang. Yohanes 8. Makanya Yohanes 8 ayat 42. Gue nggak mengharap babang untuk percaya sama gue kok. Tapi gue biarin kasih tahu teman-teman gue. Makanya di sini Bang, Yesus ngomong.
Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia, siapa itu dia? Yaitu firman. Yang atas ku kehendaki, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yaitu firman ini yang keluar. Keluar dari mulutku. Aku keluar dan datang dari bala. Dialah sang firman itu. Clear ini. Abang ini nggak perlu percaya sama saya. Tapi ini saya hanya menjelaskan kitab saya. Maksud yang keluar dari mulut itu perintah loh. Firman, bah, kok perintah sih? Firman. Loh, kehendak yang keluar, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Coba, apa yang dia kehendaki dia lontarkan. Jadi matahari, jadi bulan, nggak bisa dia. Jadi mataharinya batal jadi. Enggak, itu maksudnya. Bukan kemudian firman itu adalah esensi firman yang ada di dalam dirinya itu keluar menjadi makhluk, bukan. Yang di sini keluar dengan tekstual kok. Demikian firmanku. Iya, dengar dulu bang, dengar. Yang keluar di sini firman atau kehendak yang keluar? Ayo. Firman, Ya, kehendak, terlontar instruksi. Aku mau Maria hamil. Salah loh bang. Abang baca apa? Reading komprehensifnya salah. Firman itu yang keluar. Dengar dulu bang. Firman itu keluar atas kehendak dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena kehendak. Iya kan Tuhan dengarkan Mas, coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu jangan ke Mazmur. Iya. Perintah ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar tidak ada yang bisa membatalkan, semuanya jadi. Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat ya, firmanku yang keluar kok jadi perintah. Iya, Tuhan dengarkan. Bagaimana mungkin? Saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini. Saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita berkuasa, kita punya bawahan. Yang keluar itu perkataannya Abang atau kehendak Bapak? Keluar kan kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar disebut kehendak itu tidak bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku yang keluar. Instruksinya. Instruksi yang keluar. Firman itu yang firman, keluar, perkataan. Nah, itulah makanya. Perkataan yang keluar. Ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman itulah yang Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamil. Ke Maria hamil sih nanti dulu ke Maria hamil itu dulu. Itu aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar yang nah sekarang apakah Yesus yang terlontar dari mulut Tuhan? Tidak. Perkataan yang terlontar, firman. Bukan ke manusianya yang keluar. Didengarkan oleh Gabriel. Ini bagus. Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil. Lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan Yesus itu yang dimaksud aku keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi dia sebagai sang firman. Makanya firman itu mengambil rupa manusia. Sebentar dulu bang. Makanya kemanusiaan Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman jadi firman itu adalah instruksi ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan, maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang terjadi. Keluar. Bukan berarti alat yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia, bukan gitu. Tetapi kehendak Tuhan yang ada pada diri Tuhan, dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi sesuai dengan instruksinya. Dia berhak. Makanya Mazmur 33 nomor 9, dia membeli perintah maka semuanya ada. Gini loh, enggak. Abang ini saya nggak akan memaksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan. Tapi saya juga tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit ini tentang kita keputusan, Bang.
Iya baik, ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, abang. Nah, oleh karena itu bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. firman yang keluar itu perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itulah yang diutus. Perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Nah, inilah yang diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Gini ya teman-teman. Gitu loh. Bentar, Bang. Karena dia Gini, berasal dari firman. Gini loh teman-teman, sebentar. Teman-teman Muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak kencang-kencang di kuping saya. Kalau Yesus itu utusan, adek, memang utusan. Kecuali saya tuh menyangkal Yesus bukan utusan. Kalian boleh teriak gitu. Nah, tapi yang mesti dijelaskan utusan yang seperti apa itu perlu dijelaskan. Utusan yang lahir tanpa ayah. Utusan, dengar, yang keluar, firmanku inilah yang diutus keluar dan melakukan kehendaknya yang. Lihat ini. Makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah. Firman itulah yang keluar, yang diutus. Bukan kemanusiaannya. Beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mesti jadi manusia dulu baru diutus. Yesus itu justru jadi sang firman itulah diutus. Makanya jadi manusia. Itu saya nggak minta kalian berpercaya omongan saya kok. Sama Alkitab enggak. Saya hanya menjelaskan Alkitab ini sendiri. Itu. Gitu bang. Jadi jangan orang Islam, Adrian, Yesus utusan. Lo memang iya. Iya, dia itu utusan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika Tuhan berfirman, firmannya yang ujuk-ujuk sifatnya, yang adalah kalamnya itu yang terlontar, bukan. Tetapi kehendaknya, layaknya saya nih. Saya mengatakan, aku pingin beli motor, kan gitu. Aku pingin beli motor. Bukan berarti motor itu adalah aku. Tetapi kemudian dari perintah, instruksi yang keluar dari mulut saya ini, bawahanku kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadirkan motor itu. Ya. Maka motor itu mengatakan, aku ada karena kehendak daripada Bang Suma. Makanya gini Bang, gue kembali lagi ya, gue hanya mengabarkan apa yang gue imanin. Enggak bilang iman kalian salah nih. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah ini dibedakan nih. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya, nggak disebut nabi. Yesus tuh nabi betul, cuman yang disebut diutus itu adalah anaknya. Karena zaman dahulu yang diutus nabi. Tapi zaman sekarang itu anaknya yang diutus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, bukan oleh nabi. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana ada nabi menjadikan alam semesta? Tentu sebagai dia adalah sang firman. Itulah yang diutus. Gitu loh. Saya hanya menerangkan. Itulah yang gak dipahami saudara Juma ini, teman-teman. Sampai situ yang gak dipahami sayangnya. Iya gitu loh. Gue nggak maksa loh bang tentang apa, nggak ada gue ngomong Quran sama sekali nih. Jadi tapi kalau kalian mau ngotot nggak bisa. Ini kan kitab saya. Ini kan kitab saya. Tentu saya dong yang punya kompetensi untuk menjelaskan. Bukan kalian. Kalau kalian ngotot terus ya nggak bisa. Begitu juga dengan saya. Saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan Quran. Kalianlah yang menjelaskan itu. Saya mendengar. Iya, poinnya kalau ngotot terus ya nggak usah nanya. Itu aja. Jadi menurut saudara Yesus itu sang firman. Bukan menurut saya, bukan menurut saya. Terus kenapa dia tidak paham berkehendak? Bukan saya, loh. Kehendak itu, Bang, itu kan sudah dijelaskan tadi, Pak. Loh, yang namanya firman itu yang berkehendak, yang memiliki firman itulah yang kemudian maha berkehendak. Yang maha berkehendak itu, yang maha berkehendak itu mengadakan sesuatu dengan berfirman.
Iya memang begitu, benar. Nah, memang begitu. Berarti Yesus itu hanya perkataan Sudah gitu loh. dijelaskan. Nah, dia bukan sang pemilik perkataan. Dia bukan Tadi sang sudah dijelaskan sama Bang Firman Ade. itu, ini bukan cuma saya menjelaskan, ini saya pakai ininya, saya pakai ayatnya. Firman Bagaimana itu mungkin? justru Coba Anda lihat di dalam Markus 11. Apa ketidakberdayaan Yesus di sana? ini. Apa yang dia? Dengar. Dia tidak tahu kapan buah ara. Berarti Firman dia itu bukan sang bukan firman. Enggak, firman itu bukan kehendak sendiri keluar. Dia firman ini keluar, firman itu keluar itu atas kehendak yang Allah itu. Nah, Itu loh. sekarang begini, firman itu perkataan, bukan firman maha itu. berkehendak. Bukan firman maha berkehendak. Firman yang berkehendak itu itu adalah perkataan. Tuhan itu. Nah, Ya. yang berkehendak adalah Tuhan. Yesus itu bukan yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Dia itu adalah makhluk yang berasal dari firman. Kan begitu. Dengar. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan yang Yang menjadi dalam- manusia, betul. Karena sangkala menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak. Betul. Nah. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes. Perkataan Tuhan yang tadinya perkataan Zuma yang tadinya mengatakan, masak nasi, tolong masak nasi. Maka apa yang terjadi? Nasi itu ada. Dimasak oleh bini saya. Nah, nasi itu berasal dari perkataan saya. Masak nasi Saya lagi, minta. masak air biar mateng. Ya, masak air. Kan gitu. Jadi Yesus itu berasal dari firman, yes, betul. Tapi dia bukan firman. Loh, Kok bukan? Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman, Bang. Gini loh. Yang walaupun dalam Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah perkataan gitu. Iya, bukan berasal dari Nggak perkataan. bisa. Dia itu adalah firman itu sendiri. Wahyu 1 ayat Bagaimana 8. Gimana sih, Bang? Aduh, firman itu apa sih? Firman itu apa? Perkataan kan? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu manusia. Yang dikatakan perkataan itu adalah katakan kepada Bukan. Maria, aku ingin dia hamil dan Definisi melahirkan. firman itu adalah kejeniusan, kepintaran, hikmat dan Nah, daya Allah itu. apakah kejeniusan Allah ini berubah menjadi manusia? Kan saudara Nah, sehingga ketika dia menjadi manusia, apa yang kita lihat? Dia tidak tahu kapan buah ara. Ini yang disifati oleh firman. Tidak. Firman itu Mazmur 3:39. Firman itu melaksanakan Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan tertulis gitu, Pak. Oh tidak, yang mau Tertulis terjadi begitu. itu diinstruksikan. Misalnya Tuhan menginginkan dunia ini terbelah dua, maka Kan terlontar. tertulis gitu, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bumi. Bapa. Tuhan mengatakan, wahai bumi, terbelahlah menjadi dua. Maka firman yang keluar ini melaksanakan tugasnya. Kemudian benar-benar bumi terbelah dua. Kalau tidak terjadi berarti batal perkataan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan jadi berarti masak Tuhannya yang air lagi kan nih? Masak air biar mateng lagi kan Bukan nih? berarti Tuhannya yang kemudian yang turun menjadi bumi terbelah dua, tidak. Ya. Jadi kan sudah jelas, Pak. Ya, firman itu berasal dari Bapa. Ya. Itu kan dijelaskan. Iya, firman berasal dari Bapa, memang betul. Iya. Nah, tetapi Ya sudah, apakah- selesai. sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Firmannya Dari Bapa atau bukan? dari Bapa. Melalui firmannya. Apa? Berarti kedudukan daripada Yesus dengan alam semesta ini sama-sama berasal dari Bapa. Oh, mana sih? Oleh firman Beda. Tuhan dijadikan nggak gini, Bang. Kami tidak pernah memisahkan antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itu tuh Oh, itu iya, betul kan? betul. Antara firman dengan Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi jangan bilang Betul itu. siapa adik yang menciptakan bumi ini Tuhan atau firman Tuhan? Lu Tapi nggak bisa, Yesus itu ini satu. bukan firman. Sama seperti abang Yesus kalau ini nyanyi. bukan firman. Abang kalau nyanyi, yang nyanyi itu Zuma atau suara Zuma? Kan sama, ini sama gue, itu gue itu. Enggak. Sama, Ya, Bang. yang bernyanyi saya. Ah. Setelah saya bernyanyi dengan keadaan saya yang mampu bernyanyi, terlontarlah suara keluar dari mulut saya. Berarti Apa nyanyi yang ada keluar siapa? dari mulut saya itu bukan saya. Jadi yang nyanyi itu abang atau suara abang?
Abang Suma yang nyanyi. Iya udah. Ya, Bang Suma Suara yang abang nyanyi. itu ya abang Iya, itu. sudah selesai. Suara abang. Nah, itu ya sekarang abang apakah sendiri. suara saya itu adalah saya? Apakah suara saya itu adalah saya? Penyanyi. Suara Bang Zuma kan enggak, penyanyi tetap disebut Bang Zuma. Betul. Yes, betul sekali. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Suara itu adalah milik kepunyaan Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Suara itu adalah hasil daripada sifat yang dimiliki Bang Suma, mampu bersuara. Itulah Kemampuan yang ada pada diri dijelas. saya mengakibatkan lahirnya suara. Suara itu bukan Bang Suma, tetapi sesuatu pribadi baru yang terlontar dari sifat yang dimiliki Bang Suma, yaitu mampu bersuara. Clear kita di situ. Itulah yang dijelaskan oleh iman kekristenan dengan gamblang dan tegas. Bahwa firman itu adalah Allah, bisa dibedakan. Antara firman dengan Allah itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu cuma ada iman Kristen yang menjelaskan itu. Iman yang lain gak ada itu. Iman kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Ya firman sama Allah bisa dibedakan kok. Mana firman, mana Allah. Tapi itu gak bisa dipisahkan, Bang. Cuman Kristen yang mengenal itu. Jadi kalau di Islam itu gini, di Islam itu ibaratkan Allah memiliki sifat. Sifat salah satu yang dimiliki oleh Allah itu adalah kalam. Kalam ini adalah kemampuan berkata-kata. Ya, jadi ketika kemudian Allah mampu berkata-kata, kata-kata yang ada kemudian terlontar dari mulutnya itu bukan dirinya, tapi adalah hasil dari pabrik yang ada pada dirinya, disebut kalam. Sama, saya analogikan kepada Bang Suma. Bang Suma punya sifat. Bang Suma dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu sifatnya Bang Suma adalah mampu berkata, maka sifat mampu berkata Bang Suma itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Tapi sifat berkata, mampu berkata-kata. Dari sifat berkata-kata inilah kemudian menghasilkan perkataan demi perkataan. Dan perkataan demi perkataan yang terlontar dari mulut Bang Suma itu bukanlah Suma. Itu adalah individu baru. Oke, saya paham Bang. Saya mencoba memahami apa Oke. maksud Bang. Tapi saya nggak Oke. saya nggak masuk di logika saya ini. Coba dulu bantu saya. Bagaimana Abang bisa menyebut berkata-kata itu adalah sifat? Kalau Karena sifat pada ini saya diri tahu gini. Nggak, kalau saya tahu tuh sifat Kemampuan. itu ya, maha pengasih. Kemampuan. Itu ability namanya, bukan adjektif. itu Kemampuan. ability. Itu ability. Kemampuan berkata-kata. Itu bukan sifat. Bang, kalau Kemampuan berkata-kata. Itulah disebut ability. Kemampuan. Nah, oke. Berbeda dengan sifat. Kemampuan. Iya, itu bukan sifat. Kemampuan ya kemampuan, sifat ya sifat. Sifat itu maha pengasih, maha penyayang, itu sifat. Kalau Maha kemampuan, berkata-kata Aderion juga itu bisa adalah main bola. sifat. Aderion jago main biliar. Nah, itu kemampuan, bukan sifatnya. Bukan sifat Aderion main biliar, bukan. Kemampuan berkata-kata, kemahakuasaan untuk melontarkan suatu perkataan itu adalah sifat. Sifat kemahakuasaan untuk berkata. Tidak disifati oleh batu, tidak disifati yang lain. Itu bukan sifat. Nah, itu. Kemampuan itu bukan sifat, Bang. Itu menurut logika ya. Menurut logika Ya. yang normal. Oke, itu oke. Menurut saya. Saya gunakan itu agar bisa dipahami saja. Jadi kemampuan yang melekat pada diri Bang Suma, yaitu kemampuan untuk berkata-kata kemudian yang melekat pada diri Bang Suma. Kemampuan berkata-kata itu tidak bisa kemudian menjadi individu baru. Tidak bisa keluar dari Bang Suma. Sifatnya Tetap abang melekat itu pada Bang Suma. baik, sifatnya abang itu cakap dalam berkata-kata, itu cakap sifat. Tapi kalau kemampuannya kemampuan, sifatnya sifat. Nah itu Iya, Saya bingung. sama seperti Yesaya 55 nomor 11 itu. Tuhan memiliki sifat, yaitu kalam, Mana kemampuan berkata-kata. Nah, kalau dikatakan bahwa kemampuan berkata-kata itu melepas dari Tuhan, itu apa namanya? Tuhannya dipenggal berarti. Sementara itu tidak disifati. Tuhan itu tidak mensifati seperti itu. Makanya ketika Yesus dikatakan dia berasal dari firman, itu tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah kalam, adalah Allah itu sendiri, itu baru keliru. Contoh misalnya saya Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah Saya analogikan, Pak. firman-Firman jadi manusia. Ya, kita juga datang dan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Sama ketika saya analogikan, Allah atau Tuhan itu ibaratnya gini ya. Ini contoh. Allah itu ibaratkan seperti kendaraan misalnya, taruhlah motor. Kemudian sifat berkata-katanya itu adalah knalpot. Dari knalpot ini keluar suara, instruksi, memerintah, keluarlah suara dari knalpot.
Ketika keluar suara dari knalpot melahirkan asap. Di mana Yesus di situ? Asap. Maka asap ini berasal dari Masa knalpot sifat? Knalpot. Gimana sih Bang? Sifat knalpot? Enggak, ini analogi. Ini analogi. Maka asap ini berasal dari knalpot. Pada mulanya dari knalpot. Analogi Bapak, analogi Bang Suma makin kacau kalau Nah, kayak begitu. coba ketik pernyataan Yesus apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Coba. Benar. Nah, berarti Melainkan dia. dia bukan dia Dia bukan ini Bapa. bukanlah Allah. Dia bukan Bapa. Dia itu adalah Sang Betul. Firman itu. Oh, bukan. Dia itu adalah Salah. Sang Firman itu, di mana Bukan, Bapa salah, mengutus salah. anaknya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Salah, sehingga salah, ia salah. mengaruniakan anak yang tunggal. Firman-Nya ini yang diutus. Salah. Kalam tidak bisa terpisah, mulut Dengan tidak jelas bisa kalau terpisah Tritunggal, dengan manusia. Kalau oneness belepotan pasti ngomong sama Bang Juma nih Pak. Analoginya adalah mulut tidak mungkin berpisah dari manusia untuk menjadi individu baru. Tidak mungkin. Itu analogi sederhananya. Jadi yang saudara-saudara saya, Anda katakan Yesus itu adalah mulut Tuhan. Segala sesuatu yang jadi oleh karena dia. Salah. Yesus itu bagian daripada sesuatu yang diadakan dari mulut Tuhan. Jadi bukan mulut Tuhan yang terlontar. Adakan itu. Bukan mulut Tuhan yang Saya- terlontar. Saya tanggapi dikit kata-kata Suma, bisa nggak? Iya, silakan. Iya, jadi Asal jangan kesurupan aja. Walah, kau yang kesurupan kok. Baru masuk. Jangan pengen gitu nih, kau Bang Juma ini begitu, baik negative kok. thinking. Jangan kan- gitu, Nah, jangan begitu. Nasihat baik Kamu kok langsung bilang kesurupan ditanggapi. ke saya. Ya kan kamu selalu kayak Diam gitu. aja. Mana-mana Ya, kesurupan. tenang aja. Kau jangan Oke, bilang begitu. lanjut Bang Negative Triwira. thinking banget Ya, kau. lanjut. Ya. Kesurupannya lebih Ya, duluan. jadi kau bilang itu kan Yesus itu bukan Allah. Firman itu bukan Allah. Kalau di Alkitab sudah sangat jelas Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Jadi apa yang kamu katakan salah. Itu aja. Jangan kau bilang kita yang salah. Itu yang kedua. Terus tadi kamu katakan bahwa anak Allah yang tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, di dalam original teks itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi original teks itu mengungkapkan ya. Nah, apa yang diungkapkan atau dinyatakan? Oh, iya, sudah saya posting tuh di bawah ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Itu satu, ada 3 penyataannya, tapi satu dulu saya sampaikan. Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Jadi eksistensi Allah adalah roh. Jelas, Yesus? ya. Ya sebentar Yesus? dulu. Ya sebentar, kau jangan potong lah. Ya. Jadi Allah itu roh. Nah, kalau eksistensi Allah itu roh, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman adalah Allah, berarti Allah itu adalah roh. Firman juga adalah roh. Jelas? Yesus? Nah, sebentar. Yesus itu inkarnasi. Oke? Inkarnasi. Allah berinkarnasi, nuzul menjadi daging. Oke? Siapa dia? Firmannya yang Anda bahas dengan Bro Ade itu. Firmannya yang Terus kenapa dia inkarnasi tidak menjadi berkehendak? daging. Sebentar Bang Suma. Ya, firmannya yang berinkarnasi menjadi daging. Jadi daging ini dari mana? Jelas Mulut. dari surga. Makanya Tuhan Yesus bilang dia dari atas, kamu dari bawah. Jelas ya. Itu yang pertama. Jadi dia itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan Masa Yohanes mulut 1. Tuhan berinkarnasi Firman jadi itu manusia? adalah Allah. Sebentar dulu. Kau itu salah makanya. Kita luruskan kau itu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu dari pertama itu salah. Kalau Anda sengaja berarti Anda menyerongkan firman itu. Karena firman itu berbunyi jelas seperti itu. Oke, itu tanggapan saya dulu. Sementara Iya, saya tanggapi. Kalau Anda mengatakan berinkarnasi, berarti mulut Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu maksudnya. Saya jawab ya. Ya. Inkarnasi, jelas ya. Inkarnasi itu beda dengan penciptaan. Inkarnasi itu jelas di dalam pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu implementasinya. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Ya, Roh Allah yang Maha Kuasa itu akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Itu pengertiannya hati-hati loh. Ada kudus, ada anak Allah. Ya,
Jadi kalau kudus itu pasti apa? Kudus artinya dipisahkan ya. Jangan salah lagi ya. Enggak, Berarti dia apakah mulut terkontaminasi. Ya, mulut Tuhan Sebentar, yang bro, berinkarnasi menjadi manusia? Ya, sebentar bro, sebentar. Jadi inkarnasi ini sudah jelas diberi pertanda bahwa anak darah itu akan melahirkan. Berarti ya firman ini itu harus melalui inkarnasinya, harus melalui proses kelahiran manusia. Manusia biasa. Dia ya 9 bulan 10 hari. Makanya pada waktu dia lahir dia disebut anak manusia, punya silsilah. Nah, supaya apa? Dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa? Untuk pencurahan di Bukit Golgota. Menanggung manusia. Ya kan? Untuk Dewa Molok. Lari ke sana nanti kita. Ya, sebentar dulu. Lari supaya kau ke tahu Dewa Molok inkarnasi nanti. itu. Enggak. Nah, Orang jadi bahas firman ini. sebentar dulu. Gimana sih katanya ini? Udah dengar? Ya, jadi pada waktu dia berinkarnasi. Jadi knalpot berubah jadi asap gitu. Sebentar, makanya ini kan begini loh. Inkarnasi itu ada dua Kan sumber suara ini, sumber ya, suara kamu jangan ngomong menginkarnasi ini. dulu. Kau jangan ngomong dulu. Kita jelasin dulu. Kau kan tanya Alkitab di sini, bukan Al-Qur'an. Inkarnasi itu ajaran Hindu. Kita jelasin. Ya. Jadi begini. Iya, berarti knalpot inkarnasi menjadi asap. Sebentar dulu, pada saat dia itu firman itu menjadi daging, dia melalui proses kelahiran Firman manusia. Oke, seperti Berarti biasa. knalpot jadi siapa asap. dia sebenarnya? Kalau kita lihat proses inkarnasi itu, siapa menjadi siapa? Sangat jelas kan? Yotevave menjadi Yesus. Ya kan? Wih, apa menjadi mantap. apa? Sebentar dulu. Apa Ini menjadi ajaran dari mana apa? lagi? Lah kau ini mau diajarin, emangnya kau lebih tahu? Knalpot jadi asap gitu Sebentar maksudnya. Dulu, makanya Baca Yesaya 55 nomor 11. Saya Jangan belum masuk asumsi ke Anda. knalpot itu yang kamu bawa pakai pikiranmu. Ya jadi apa menjadi apa? Apa ini yang sering diperdebatkan? Yang imaterial, yang Mazmur roh. 33 nomor 9 coba Anda Yang baca. roh, yang firman itu Panjang adalah lebar roh. ini. Dia menjadi daging, menjadi Mau berkhotbah, benda, tapi kapasitas menjadi daging. ilmu nggak ada. Daging Susah ini dari mana? Berarti daging ini jelas dari firman. Berarti berarti firman knalpot ini jadi yang menjadi asap. daging. Berarti dia itu memang adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Berarti Sangat knalpot jelas. jadi asap. Sebentar, Gitu. sebentar. Nah, sebentar. Sebentar, Kenapa dia sebentar. bisa berinkarnasi? Itu ada dalam ya Filipi 2 ayat 6 7 8. Ya kan? Walaupun dalam rupa Allah, ini saya mau beritahu, ya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kalau tidak itu dilakukan, Bahaya, Tuhan sebentar mengosongkan dulu. Gini, kau itu kalau kebenaran mau dijelaskan, kamu apa? Ganggu Kemana ada terus. kebenaran Tuhan Ya, mengosongkan kamu diri dulu. apa-apaan? Yang kamu ngomong itu sesat, salah semua. Saya jelas. Yang makanya kita tercatat jelasin. begitu Bang Suma. Iya, ya jelas kok. Jadi begini, kau diam dulu kalau gitu, jangan ngomong, ya. Jadi pada waktu kalau dia tidak mengosongkan dan merendahkan diri, dia nggak bisa ditampung oleh dunia ini sekalipun. Ngeri kali Dia juga lah ajaran apalagi kamu mau ini. ditampung oleh rahim Maria, nggak bisa. Dia harus Kejam kali merendahkan lah diri kalian. supaya dia bisa menjadi manusia. Yes, katakan dua Sebentar kali lebih dulu, jahat. itu proses inkarnasinya. Nah itu Knalpot jadi rahasia proses inkarnasi itu jelas dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah kekristenan itu inkarnasi. Jadi kalau kamu nggak terima inkarnasi, Ya, coba Anda kau ke jelaskan, laut aja. sudah. Ya, sudah, Saudara sudah, jelaskan ya, jelas, knalpot ya. jadi asap. Coba jelaskan Knalpot knalpot jadi atas asap. itu coba. kan pikiran sesatmu itu. Saya nggak pakai itu. Katanya Yang sang penting firman firman Analoginya beda Bang Suma. dan kita Bung, paham. Oke, silakan. dengarkan. Sumber suara itu adalah knalpot. Bagaimana ceritanya sumber suara ini menjadi asap? Coba. Bagaimana ceritanya? Itu Ini yang kamu berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Coba. Kau itu ya katanya saya mau tanggapi. Kau diam dulu. Ya, coba knalpot jadi asap gimana ceritanya? Yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Lah, Bukan. loh, Yang Bapak saya itu jelaskan proses tadi inkarnasi. dengarkan. Nah, Anda inkarnasi mengatakan sebentar dulu, Bapak bersama kamu bilang pada ini mulanya kamu adalah firman. dijelasin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Ampun, adalah Allah. orang ini. Pada mulanya motor bersama-sama dengan knalpot. Oke? Knalpot itu bersama-sama dengan apa? Itu analoginya. Knalpot itu inkarnasi menjadi asap itu gimana ceritanya? Ya udah gini.
Analogi yang coba. kau bawa itu tidak cocok. Jadi kalau saya mau tegaskan bahwa yang Ini kamu bawa tidak cocok. Bagaimana Tuhan menjadi manusia, Bung? Tidak pas. Bung. Tidak pas. Tidak pas. Bang, Knalpot sangat salah. menjadi asap itu tidak cocok. Sudah Bagaimana tercatat menjadi- firman menjadi manusia, Bang Bagaimana Suma. kemudian? Iya, firman Tercatat, Tuhan Bang. menjadi Bang manusia. Suma tercatat firman menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu Yesus dikatakan berasal dari yang kamu berasal ngomong itu dari salah, ilustrasimu dengarkan. salah, analogi Yang juga benar salah. itu Dulu adalah satu-satu. asap. Aduh, Silakan satu-satu kawan-kawan yang lain. dulu. Satu-satu dulu, Bang. Coba. Siapa dulu? Triwira. Pak Triwira selesai dulu, baru Bang Cuma gitu loh. Enak didengar. Aku juga Jadi dia enak. sudah selesai. Jadi gini. Jadi asap itu berasal daripada knalpot. Yesus berasal daripada Bapa. Tidak knalpot berubah menjadi asap, bukan Bapa berubah menjadi Yesus. Itu yang perlu saudara harus pahami. Suara yang keluar dari knalpot itu melahirkan asap. Firman yang keluar daripada Allah itu melahirkan Yesus. Itu baru benar analoginya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Silakan. Bang Suman. Jadi yang Anda contohkan itu sekali lagi saya bilang itu bukan proses inkarnasi. Saya mendorong Anda secara tegas bahwa untuk membuktikan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah proses inkarnasi. Bahwa dia adalah firman itu yang menjadi daging. Dan itu dikonfirmasi di banyak ayat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi itu. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Mengenai eksistensinya terus. Banyak ayatnya. Tapi saya baru kasih satu ayat penyataannya. Jadi itu yang kamu contohkan. Itu jelas bukan proses inkarnasi. Kalau inkarnasi jelas. Ya kan dia dari firman menjadi daging. Dan melalui proses. Dia melalui apa medianya. Proses kelahiran. Ya kan dia masuk di dalam rahim ini. Rahim inilah yang memproses dia sehingga dia menjadi daging. Supaya apa melalui 9 bulan 10 hari? Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa darah suci itu? Yang ada nyawa itu, nyawa ganti nyawa. Untuk dicurahkan di bukit Larinya ke Dewa Golgota. Molok kan? Menebus Larinya ke manusia. Dewa Molok. Jelas. Ini jelas. Ini yang paling Larinya ke penting Molok kalau kau itu, supaya Bang. boleh tahu. Ya, Triwira, supaya kita larinya ke bisa Molok. diselamatkan oleh Nggak ada Allah itu. yang inkarnasi itu. Jelas Anda ya? memaksakan knalpot jadi Ya, asap. Anda memaksakan. Kamu yang memaksakan yang salah, kau paksakan mau pingin jadi benar. Ya nggak Loh, bisa lah. Yesus Oke? mengakui aku datang bukan atas kehendak Silakan, sendiri. yang teman-teman lain juga silakan. Jadi Benar. Nggak ada yang itu loh. Silakan Bang Ade. Aku datang, Bang, seperti yang tadi sudah saya jelasin. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dia itu mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Betul, memang firman itu datang ke dunia atas kehendak Bapa. knalpot Itulah mengutus kenapa asap kami- untuk menjadi karbodioksida. Saya kurang sepakat dengan analogi seperti itu. Itu analogi gini, Bang. Nggak gini. Itu aja Kita nggak lebih- sepakat. Bagaimana Tuhan mau jadi manusia? Bukan gini, Bang. Aduh, Kita parah. berbicara tentang ilahi, tapi kita analoginya knalpot. Ya nggak nyambung. Lah, kan Kalau ada knalpot asap, ilustrasinya asap kan ya jelas asap. tuh. Demikianlah Ilustrasi nggak firmanku bisa. yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kan gitu. Betul. Yang disuruh itu siapa? Yang disuruh disuruh- sih adalah Ya, dengarkan. Yang disuruh ini adalah makhluknya. firman, Bang. Kok makhluk? Nah. Gimana sih Yesaya 55? Loh. Nah, gitu. Sekarang ketika dia menginstruksikan menjadi bumi, siapa yang diinstruksikan di sana? Bentar dulu. Alam Bumi semesta itu ini bukan kan? yang diinstruksikan. Loh. Instruksikan itu ya firman, Bang. Ntar. Jadilah Baca alam ya, semesta, baca. jadilah siang, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan. Baik. Nah, maka yang diperintahkan Nah, siapa? firmannya yang menjadikan Siapa? ya yang diberikan firmannya yang melaksanakan. Nah, firman yang melaksanakan. Beres. Nah, firman yang melaksanakan Iya. kan perintah yang melaksanakan kemudian. Nah, apakah Bukan, kemudian bukan. firman itu firman ini yang keluar dari dirinya ini melepaskan sifatnya mulutnya Iya. keluar? Tidak kan? Tidak kan? Nah, gini. Kan pelan-pelan ya. Ini ya. Ini kita baca murni aja kita baca. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ku di sini kan Allah, firman kan begitu. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia di sini si firman kan, Bang.
Tidak akan kembali dengan sia-sia, betul toh? Tetapi firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti yang kehendak itu yang keluar siapa? Yang ku kehendaki ini kehendak kepada siapa? Kepada firman kan? Firman itulah yang keluar, bukan ciptaan. Firman itu bagi kami bukan ciptaan, Bang. Makanya di Yohanes 8 ayat 42, sebentar dulu Bang. Maaf Bang. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 42 ini teman-teman, gue juga ngomong buat teman-teman Kristen kok. Bukan cuma buat lo Bang. Nih, makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini yang dimaksud dengan firman. Oke, Firman inilah yang diutus kehendaknya, ku kehendaki, Dialah yang keluar. Oke. Jadi saya juga merubahnya ya. Di sini kan kata dabar. Saya baca tanpa menafsirkan. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi perkataanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perkataan. Nah, sekarang saya mengeluarkan perkataan, perintah. Maka perintah saya ini karena saya berkuasa, maka ditunaikan oleh yang mendengarkan. Kan begitu? Terkait dengan Yesus, berasal dari firman, malaikat Jibril datang menginformasikan instruksi dari Tuhan, perkataan Tuhan. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Semua jadi. Nah, apakah kemudian yang terlontar dari perkataan Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Kan tidak. Tapi makhluk yang kemudian terjadi disebabkan karena Tuhan yang menghendaki. Perkataan, aku mau kau hamil. Tidak akan kembali perkataan itu sebelum terlaksana apa yang diperintahkan. Hamil Maria. Dan itu kita lihat kenyataannya memang begitu kok. Yesus lahir kemudian. Betul. Nah, betul. Terus ya, kenapa dia jadi Bapa itu sendiri, jadi Tuhan itu sendiri? Loh, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bang? Kenapa coba? Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari mulut Tuhan? Demikianlah firmanku. Demikianlah aku yang keluar dari mulutku. Aku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi aku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Itu kan bukan bahasa Alkitab. Yang disebut di dalam Alkitab itu firman yang keluar. Oke deh. Kan di situ dikatakan kata P di situ kan bibir, mulut. Berarti kalau demikian mulut Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana ceritanya tuh? Kok mulutnya yang Tuhan jadi manusia? Firman yang menjadi manusia. Nah, berarti perkataan yang menjadi manusia itu instruksi. Yang menjadi manusia itu si iyanya. Si iya ini yaitu adalah firman. Si Kan di sini iya ada ini 3 komponen. akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kan di sini itu ada 3. adalah dia yang keluar. Di sini ada 3 nih. Yang satu adalah Tuhan, kemudian mulut, Firman, kemudian perkataan. Kan gitu. Dulu, kok Betul Tuhan ya? sama mulut? Enggak dong. Mulutku itu ya dibilang ya Tuhan lah. Iya Kok tuh. jadi ada Enggak. Kok mulut sama Tuhan dibedain? Mulut ini sifat. Mulut ini sifat. Sifat sih Bang. Ya, maksudnya analogi. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tuhan Mulut itu kan sifat. maha berkata-kata. Tuhan itu maha berkata-kata kan? Dia masih sifat berkata-kata. Mau Anda Berkata-kata itu menafsirkan kalimat kerja. Loh, berkata-kata itu kata kerja bukan kata sifat. Iya, tapi kemampuan yang melekat pada diri Tuhan itu adalah kemampuan yang ada dari sejak Tuhan itu tidak bermula, Itu tidak yang berakhir. Mazmur 33 coba Anda baca, baca 3. Mazmur 33 nomor 9 dulu. 9, nomor 9. Oke, 9. baik. Sebab Dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Betul. Amin. Nah, siapa yang memberi perintah di sini? Siapa yang memberi perintah? Ya Allah. Allah. Nah, firman Ya, kedudukannya apa? Sebagai firman. Firman kedudukannya pernyataan diri dia loh. Nah, pernyataan berarti Ya. perintah, perkataan Bukan berarti perintah. kan? Maka Kok perintah? semua Firman itu bukan perintah, Bang. Firman itu bukan perintah. firman itu Firman itu kekuasaan firman dia. itu perkataan.
Firman itu itu definisi. perkataan. Itu definisi. Kategorinya itu. Ya, firman itu yang keluar itu yang menjadikan matahari, bulan, bintang gitu loh, Bang. Nah, itu. Firman yang keluar itu yang melaksanakan jadikan bulan, bintang. Nah, firman itu Oke. Nah, yang menjadikan bulan, bintang. Oke. Nah, firman Oke. itu yang menjadi manusia. Perkataan itu. Bagaimana? Berarti sumber dari instruksi yang menjadi manusia gitu. Berarti Tuhan ketika mengatakan jadilah nasi, maka Tuhan kemudian menjadi nasi gitu maksudnya. Jadilah ayam, Tuhan menjadi ayam. Tidak. Pada Oh, hasil itu udah hasilnya. Itu udah hasilnya, Bang. Jadi nasi kayak jadi bumi. Yesus ada hasil. Itu udah- Yesus adalah itu- hasil. Yesus adalah hasil Bukan dari hasil. Bukan. Bukan hasil. Nah, Dia disitulah bukan hasil. kalian terjebaknya. Karena Tuh, kenapa? Anda membedakan antara ciptaan lain dengan Yesus yang nyata-nyata adalah ciptaan. Coba kita kembali ke Mazmur 33 ayat 9. Baik, nih. Makanya jangan. Oke, silakan. Nih, gua udah bilang. Sebab dia berfirman, Sebab maka dia semuanya berfirman. jadi. Betul. Aha. Nah, Dia memberi perintah, maka dia semuanya memberi ada. perintah. Betul. Terus Nah, Yesus di sini sebagai apa? firman. Iya. Mana ada Yesus di sini sebagai firman? Yesus itu nanti setelah menjadi daging, instruksi yang keluar dari Tuhan. Maka dia memberi perintah kepada Maria, hamil Maria. Oh, itu. Oh, jadi. Bang, firman menjadi Gitu. manusia. Firmannya yang menjadi manusia, Bang. Gini nih. Nah, sekarang gini. Ini kitab Sebab saya dia nih, Bang. berfirman Ini kitab maka saya. semuanya jadi. Hmm. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian dia memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil, apa yang terjadi? Mil. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian masuk ke rahimnya Maria gitu. Iya. Maria gitu. Bukan ngomong Iya, firmannya menjadi manusia. Iya atau bukan? firman. Firmannya. Firman. Firmannya lahir melalui Maria. Nggak masalah. Oke. Silakan saudara-saudara lanjutkan bahas. Saya pamit asar di sini ya. Oh, Nanti ya, kita Bang. dialog lagi ntar malam. Malam lah Bang ya, lanjutin Bang. Oke ya, Dea ya. Oke Bang, siap Bang. Oke, sip. Bang. Oke. Thank you, jaga Oke, kesehatan. makasih. Kamu harus sehat Jaga terus. kesehatan lo Bang. Iya Bang. Oke, thank you. Baik. Saya pamit ya. Bang Kendi, thank you ya. Oke. Oke. Makasih. Oke ya. Selamat sore saudara-saudaraku. Baik. Selamat sore. Saya pamit. Sore. Bisa Mana? bisa. Hah? Siapa lagi nih kita? Loh, Bang Juma kemana? Aku urusan habis dari kamar mandi aku. Lagi izin sholat dia. Sholat. Oh, izin Sholat. sholat. Dan lain-lain. Eh. Ayo. 400. Bener. Halo Assalamualaikum. Halo, Bang Munir. kalian semua. Kenapa? Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Halo kawan-kawan. Iya. Islam untuk kalian semua. Keren ya. Itu ucapan Yesus keren banget itu. Aku turun dulu ya. Yan, aku boleh nanya gak yang terkait yang tadi ya? Ya. Jadi Iya, siap yang. yang dituhankan Kristen itu firman atau yang berfirman sih? Loh, firman sama itu nggak bisa dipisahkan. Firman dengan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Tadi kan makanya gue udah ngomong lo. Lu kalau ngomong yang ngomong itu lu atau perkataan lu? Oh. Nah itu loh satu. Itulah kesatuan antara firman dengan Allah tuh seperti itu. Kan sama kalau mau ngomong Allah yang berfirman itu. Jadi yang Tuhan siapa? Allah atau firman? Loh, kan Allah itu ya firman itu ada dalam diri Allah. Oh, berarti Allah itu bisa juga disebut firman. Allah yang disebut. Firman itu adalah Allah. Jangan masalah. Jangan dibalik-balik. Firman itu adalah Allah karena dia berada di dalam diri Allah. Yang di surga itu nggak bisa firman disebut adalah firman. Allah gitu. Apa? Nggak bisa nggak di surga itu ya. Berarti disebut firman adalah Allah. Loh, betul dong. Masa firman bukan Allah? Memang bukan firman bukan Allah menurut kamu? Enggak, Pak Amir. Firman itu Allah gitu. Jadi Menurut kalau saya Pak Amir, ngomong A misalnya. Kalau saya itu ngomong kan apa? kamu. Iya, yang tertulis begitu. Kita jangan kepancing, kita Bang jangan kepancing. Amir. Kamu kan bukan Allah. Iya, kalau Kamu saya kan bukan ngomong Allah. A berarti
Iya, kalau saya ngomong A berarti A itu adalah saya gitu. Kamu ngomong nih, saya akan nyebut kamu, saya ngomong sama Amir, bukan dengan ngomong dengan suara. Iya. Kalau saya ngomong A berarti A itu adalah saya. Loh iya, saya ngomong dengan Amir, bukan ngomong dengan suara. Iya, berarti kalau saya ngomong A Kok itu adalah saya. dibolak-balik? Bang, kalau 1000 kali abang ngomong kayak gitu, 1000 kali juga saya jawab begitu, bang. Ya berarti Jangan bolak-balik dong, muter-muter gitu loh. Lah, dari perkataan dari si Amir, Pak Amir Muslim ini yang tidak kelihatan dan Amir ini mengeluarkan suara, saya berbicara dengan Amir. Walaupun saya cuma hanya mendengar suara kamu. Ya suara kamu ya Amir namanya. Amir juga. Masa saya ngomong dengan suara? yang dilahirkan itu berarti Bapak juga ya berarti ya? Loh, kalau yang dilahirkan itu firman menjadi manusia, kemanusiaan itu yang dilahirkan. Nggak ada firman dilahirkan, Pak. Yang dilahirkan itu manusianya. Masa firman Punya natur dilahirkan? keilahian enggak? Lu jelas karena dia ada sang firman. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu nih, lihat. Lihat ya, Bang. Saya mau nanya sama kamu di Maryam ayat 17. Gantian dong. Maryam ayat 17. Itu belum selesai sih sebetulnya. Dia udah itu mulu kok pertanyaan kamu. Saya jarang nanya. Udah selesai. Bentar dulu, bentar. Yang dilahirkan tuh ilahi. Udah selesai Bang Munir. nih. Saya mau nanya sama kamu. Nih. Dia Maryam, ini bro, maaf gede no. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu